Shalom adik-adik. Nah, kita kembali lagi mau beribadah online. Nah, di dalam ibadah online ini kakak harap adik-adik dapat bersemangat ya adik-adik, walaupun kita tidak bertemu secara langsung. Nah, adik-adik, kita mau mulai ibadah kita pada minggu ini. Namun, sebelumnya kita sama-sama mau mengambil sikap saat teduh sejenak. Kita mau siapkan hati kita, mau siapkan diri kita untuk beribadah. Yuk kita lipat tangan, tutup mata. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Oke, kita pada ibadah ini mulai kita mau sama-sama angkat pujian Bapa ku datang padamu. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Dia telah menjaga kita setiap hari. Dia telah menjaga kita di pagi hari, di siang hari, sore hari, dan malam hari saat kita tidur. Untuk itu, yuk kita sama-sama mau bersyukur, mau datang ke hadirat Tuhan dengan mengangkat pujian Bapa ku datang padamu. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan. Tak hentinya mengucap, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Tuhan, kami bersyukur dapat bersama-sama beribadah online Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa kiranya setiap kami Tuhan dapat diberi semangat Tuhan, diberi hati yang mau beribadah kepada Engkau Tuhan dengan bersungguh-sungguh Tuhan. Dan Tuhan, setiap kami Tuhan, kami berdoa setiap teman-teman kami mungkin pada saat ini tidak bisa beribadah online bersama-sama dengan kami, mungkin mereka dalam kesibukan mereka, mungkin mereka dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau campur tangan untuk kehidupan mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kau berkati ibadah online ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau sama-sama ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Roma pasal 10 ayat yang ke-9.
Nah, yuk adik-adik, kakak mengajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menghafalkan ayat hafalan dan juga peraganya. Ayat hafalan kita ada peraganya, jadi yuk kita sama-sama hafalin juga ayat peraganya. Nah, oke, adik-adik udah berdiri semua? Yuk, kalau udah berdiri semua, kita sama-sama hafalin. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Oke, gampang kan adik-adik? Yuk kita mau ulang satu kali lagi. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya di dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Oke. Nah, gampang kan adik-adik? Nah, kakak harap semuanya bisa ya adik-adik. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kakak harap adik-adik semuanya bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik ya adik-adik. Untuk itu, yuk kita sama-sama mau memuji nama Tuhan dengan mengangkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Masih dalam sikap berdiri ya adik-adik. Yuk kita angkat pujian ini. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Kita ulangi satu kali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oke, adik-adik silakan duduk. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Fendi. Adik-adik dengarkan dengan baik ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Oke, gimana kabar adik-adik di rumah? Kakak berharap adik-adik di rumah baik-baik saja. Nah, adik-adik, kita berjumpa lagi di ibadah minggu ini. Oke, adik-adik, sebelum kakak mau menyampaikan firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik untuk mengambil sikap doa. Supaya kita minta pertolongan Tuhan, hikmat dari Tuhan menuntun kita dalam mendengar firman Tuhan. Ayo adik-adik, kakak minta adik-adik untuk ambil sikap doanya. Kakak mimpin dalam doa dan adik-adik hanya ikut di dalam hati di rumah. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, pada minggu hari ini kami masih bisa ikut ibadah online.
Sebentar lagi kami akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Biarlah Engkau yang memberkati setiap diri kami. Engkau tuntun kami ya Tuhan, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik. Dan biarlah firman-Mu dapat melekat pada hati kami, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Engkau yang berkati, Engkau yang memimpin. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Salomo membangun bait Allah. Adik-adik, sebelum itu kakak mau tanya kepada adik-adik. Adik-adik tahu nggak Salomo itu siapa? Ada yang tahu nggak? Kalau nggak tahu, kakak kasih tahu. Salomo adalah anak dari Raja Daud. Salomo ialah seorang raja Israel. Ayahnya juga seorang raja Israel, namun sekarang dia sudah tua dan digantikan oleh anaknya Salomo. Pada saat itu Salomo sedang berdiri di istananya. Salomo sedang bersuka cita karena Tuhan begitu baik padanya dan menolongnya memerintah bangsa Israel dengan bijaksana. Tidak ada lagi peperangan di kota itu. Kota Yerusalem juga aman, dan rakyat pun bisa hidup dengan tentram dan damai. Mata Salomo memandang ke seberang sana, ke Bukit Moria, tempat yang paling tinggi di Yerusalem. Salomo berkata di dalam hatinya, Wah, alangkah indahnya jika nanti bait Allah didirikan di atas bukit itu, seperti apa yang direncanakan ayahku Raja Daud. Sambil melihat gambar bait Allah yang dipersiapkan oleh Raja Daud. Tapi, dari mana aku mendapatkan kayu-kayu ara yang terbaik untuk membangun bait Allah? Pikir Raja Salomo. Lalu ia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan petunjuk untuk dia. Dan setelah itu ia pun teringat tentang Raja Hiram di kota Tyrus, yang dulunya pernah memberikan kayu-kayu aras dan tukang-tukang kayu untuk membangun istana raja pada saat Raja Daud merebut kota Yerusalem. Lalu Raja Salomo mengambil kertas dan menulis surat kepada Raja Hiram. Salam sejahtera, sahabatku Raja Hiram. Engkau tahu bahwa ayahku Raja Daud merencanakan untuk membangun bait Allah. Tetapi karena waktu itu terjadi peperangan, ayahku tidak dapat melaksanakan rencana itu. Tetapi sekarang Allah telah memberikan damai sejahtera dengan kerajaan-kerajaan lain. Saya ingin membangun bait Allah itu. Bait Allah itu harus menjadi rumah Allah yang besar dan indah, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Sebab saya mohon kiranya Engkau dapat menolong mengirimkan kayu-kayu ara untuk kami. Raja Hiram pun menerima surat Salomo dengan senang hati, dan Raja Hiram pun membalas surat dari Salomo. Aku senang menolong Raja Salomo, seperti aku dulu menolong Raja Daud. Di daerahku Tirus banyak pohon aras, tapi tidak banyak gandum dan pohon yang menghasilkan minyak. Kalau Raja Salomo dapat mengirim gandum, minyak dan air anggur tiap bulan, maka pekerja dapat makan dan minum. Pasti pekerjaan dapat berlangsung dengan baik. Pohon-pohon yang ditebang dapat dikirim melalui laut dan sungai ke tempat yang ditetapkan oleh Raja Salomo. Wah, sungguh indah ya persahabatan antara Raja Salomo dan Hiram. Mereka saling membantu satu dengan yang lainnya. Setelah mendapat jawaban dari Raja Hiram, Raja Salomo sangat senang. Ia memilih 30.000 orang untuk membantu dalam pembangunan itu. Mereka bekerja secara bergantian dan berkelompok. Mereka bekerja selama 1 bulan. Dan setelah itu mereka beristirahat selama 2 bulan. Mengapa? Karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang besar. Semua orang di sekitar kerajaan juga dijadikan pekerja, dan totalnya 150.000 pekerja. Pembangunan bait Allah itu berlangsung selama 7 tahun dan akhirnya jadi. Bait Allah dilapisi emas, pintu diukir dengan gambar malaikat.
Lalu adik-adik, dalam bait Allah akan ada satu tempat yang paling dalam yang disebut tempat Maha Kudus. Dan di tempat itu akan diletakkan 2 buah loh batu, 10 hukum Taurat. Sangat luar biasa ya adik-adik, indahnya bait Allah itu. Tentu saja Salomo sangat bersukacita karena Tuhan telah menolongnya dan semua pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan besar itu. Oh ya adik-adik, kenapa sih kok Salomo sangat serius dan memberikan yang terbaik untuk membangun bait Allah? Nah, semuanya karena Salomo sangat merindukan kehadiran Tuhan untuk memberkatinya dan rakyat-rakyatnya. Dan Tuhan berjanji bahwa mata dan hatinya akan ada di bait Allah yang dibangun Salomo. Tuhan ingin melihat umatnya datang berdoa di sana. Hari yang ditentukan untuk membawa masuk tabut perjanjian Allah pun telah tiba. Tabut perjanjian Tuhan adalah sebuah kotak terbuat dari kayu dan dilapisi emas dan berisi 2 loh batu 10 hukum. Semua orang Israel berkumpul di sekitar bait Allah. Para imam mengangkut tabut perjanjian dari kemah suci ke bait Allah dan diletakkan ke ruang Maha Kudus. Setelah itu, turunlah awan memenuhi rumah Tuhan. Nah, adik-adik, awan itu adalah tanda kehadiran Allah di bait Allah yang baru selesai dibangun. Raja Salomo berdiri di tempat yang paling tinggi dan semua orang dapat melihatnya. Dan Salomo pun berseru, Tuhan telah menolong kita menyelesaikan pekerjaan yang besar untuk membangun bait suci ini. Sekarang, tabut perjanjian telah diletakkan di dalamnya. dan semuanya memuji nama Tuhan. Salomo mengangkat tangannya dan berdoa dengan suara yang terdengar oleh semua orang. Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah seperti Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hambamu. Dengarlah doa dan permohonanku ini, kiranya Engkau selalu mendengar doa umatmu di rumah ini. Dan bila Engkau mendengarnya, Engkau akan mengampuni. Begitu juga dengan orang asing yang datang di tempat ini. Dengarlah juga doanya. Setelah berdoa, Raja Salomo berdiri untuk memberkati orang Israel yang berada di halaman bait Allah sebelum mereka pulang. Perayaan berlangsung selama 1 minggu dan Raja menambah seminggu lagi. Setelah perayaan, rakyat pulang kembali ke rumah mereka dengan hati sukacita. Dan pada malam itu ketika Salomo sudah beristirahat, Tuhan menampakkan dirinya kepadanya dan berkata, Aku telah mendengar doamu, dan aku akan memberikan apa yang kau minta daripadaku. Jika engkau hidup dengan tulus hati dan benar, taat kepada suaraku seperti daun ayammu. Baiklah adik-adik, cerita kakak cukup sampai di sini. Nah, firman Tuhan yang kakak sampaikan hari ini mengajarkan kita supaya kita bisa belajar seperti Salomo. Salomo adalah orang yang sangat taat kepada Tuhan. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam segala pekerjaannya. Dia orang yang sangat bijaksana. Dan adik-adik, kita juga belajar seperti Salomo ketika dia mengalami masalah, mengalami pergumulan, dia berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan dari Tuhan. Dan kita juga harus belajar supaya kita dapat menghormati atau menghargai rumah Tuhan atau bait Allah. Bait Allah adalah seperti gereja. Kita juga harus menjaga kebersihan ruang ibadah, kelas, maupun dimanapun. Nah, karena mengapa? Karena bait Allah adalah kudus. Jadi hendaknya kita harus juga menjaga kebersihan supaya Tuhan juga
kehadiran Tuhan bisa datang di tempat ini bersama-sama dengan kita. Baik adik-adik, kakak mau menutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Adik-adik ikut dalam hati. Tuhan Yesus, kami sudah belajar firman-Mu pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, firman-Mu ini dapat kami tanam dalam hati kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini selalu ada di dalam ingatan kami, dan kami tidak hanya mendengarnya saja, namun kami juga menerapkannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, waktu kami selanjutnya, kami masih mau lanjut ibadah, biar Engkau memberkati, Engkau yang lindungi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Fendi. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan ini kita mau belajar untuk mengerti bahwa tempat ibadah itu sangatlah kudus. Tempat ibadah itu seperti gereja ya adik-adik. Nah, jadi tempat ibadah itu kita harus menjaga tempat ibadah itu agar tetap kudus adik-adik. Nah, jadi kita tidak boleh sembarangan membuang sampah, tidak boleh sembarangan mengotori tempat ibadah adik-adik. Nah, kalau bisa kita dapat membersihkan ruangan ibadah juga ya adik-adik. Nah, adik-adik, dalam minggu ini kan kita belum bisa beribadah. Jadi kakak harap dari firman Tuhan ini kita nggak bisa membersihkan ruangan ibadah yang kudus ini, tapi kita juga bisa membantu mama papa di rumah untuk membersihkan rumah masing-masing agar rumah kita bisa terlihat bersih adik-adik, agar Tuhan senang melihat rumah kita bersih adik-adik. Nah, dan juga yang kedua, kita mau belajar tentang bahwa setiap kita ketika kita dalam masalah, kita mau datang ke hadirat Tuhan untuk mencari Tuhan, untuk meminta pertolongan Tuhan dalam masalah kita. Nah, itulah sedikit inti cerita yang disampaikan Kak Fendi tadi adik-adik. Nah, untuk itu kita mau meresponi firman Tuhan dengan mengangkat pujian I Love You Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down. Kita angkat pujian ini sekali lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about it, down, deep down in my heart. Talk about it. Think about it, deep down, deep down in my heart. Talk about it, deep down, deep down in my heart. Oke adik-adik, ibadah kita sudah mau selesai. Namun sebelumnya, yuk kita sama-sama mau angkat satu pujian lagi, yaitu Bapa terima kasih. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menyertai kita dalam ibadah kita pada minggu ini. Yuk kita angkat pujian ini. Bapa
beribadah, dapat memuji dan memuliakan nama-Mu pada minggu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap aktivitas kami selanjutnya Tuhan, sehingga kami Tuhan dapat melakukan aktivitas kami bersama-sama dengan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Dadah.